Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dodi Satria Wijaya. Saya peserta Latsar Angkatan 4 Pemerintah Kabupaten Sarawangun tahun 2026. Saya dari kelompok 1 dengan NDH 07. Saya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jabatan saya adalah penata kelola jalan dan jembatan ahli pertama. Baiklah, dalam kali ini saya akan menyampaikan tugas RABN, Rencana Aksi Bela Negara. Kita ketahui bahwa Rencana Aksi Bela Negara terdapat 5 poin, yaitu yang pertama cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia kepada Pancasila, yang keempat rela berkorban demi bangsa dan negara, yang kelima kemampuan awal bela negara. Baik, dalam hal ini saya akan menyampaikan hasil penyusunan RABN saya, Rencana Aksi Bela Negara, yang sesuai dengan tupoksi jabatan saya, yaitu penata kelola jalan dan jembatan ahli pertama. Yang pertama adalah cinta tanah air. Jadi di setiap nilai dasar bela negara 5 poin itu saya tentukan 3 indikator, dan masing-masing indikator saya tentukan 3 kegiatan serta diikuti oleh tahapan kegiatan dan output. Baik, yang pertama nilai dasar bela negara cinta tanah air. Indikator yang pertama adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kegiatannya berupa pengawasan drainase jalan ramah lingkungan. Kemudian kegiatan yang kedua adalah penghijauan area rumija. Dan kegiatan yang ketiga adalah penerapan teknologi konstruksi ramah lingkungan pada preservasi jalan. Kemudian pada indikator yang kedua yaitu mengutamakan produk dalam negeri. Kegiatannya berupa verifikasi TKDN material jembatan. Kegiatan yang kedua survei produsen aspal dan sosialisasi material prefab lokal. Indikator yang ketiga menjaga ruang wilayah Indonesia, yaitu kegiatannya patroli batas ruang milik jalan, sertifikasi lahan jalan, dan penertiban utilitas liar. Kemudian masuk kepada poin yang kedua nilai dasar bela negara adalah sadar berbangsa dan bernegara. Indikator yang pertama disiplin dan tanggung jawab. Kegiatannya berupa survei kondisi jalan, kemudian penyusunan laporan progres dan absensi dan pelaporan kinerja. Indikator yang kedua adalah mentaati peraturan perundangan dengan kegiatan telaah regulasi NSPK jalan, kemudian pengawasan tonase kendaraan dan monitoring izin jalan dan jembatan. Indikator yang kedua, kepentingan umum di atas pribadi. Kegiatannya berupa penanganan pengaduan dari masyarakat, kemudian pengaturan lalu lintas proyek dan prioritas jalur logistik. Masuk ke poin yang ketiga yaitu setia kepada Pancasila. Berupa indikator adalah keadilan sosial bagi rakyat dengan kegiatan pemerataan akses jalan desa, standarisasi kualitas jalan, audit aksesibilitas jembatan. Dan indikator yang kedua, musyawarah dan mufakat. Kegiatannya berupa konsultasi publik proyek, sinkronisasi utilitas seperti PLN dan PDAM atau PAM, kemudian mediasi konflik lahan. Masuk ke indikator yang ketiga yaitu etika profesi atau integritas dengan kegiatan penolakan gratifikasi, transparansi data anggaran, dan verifikasi kelaikan penyedia. Nilai dasar bela negara yang keempat adalah rela berkorban demi bangsa dan negara dengan 3 indikator. Yang pertama adalah dedikasi waktu dan tenaga. Kegiatannya berupa inspeksi malam atau luar jam kerja, kemudian lembur penyusunan DAK atau DIPA, dan pengamanan jalur mudik. Indikator yang kedua, inovasi dan pengabdian pikiran dengan kegiatan desain solusi longsoran, digitalisasi pelaporan lapangan, riset material alternatif. Kemudian indikator yang ketiga, mitigasi risiko keselamatan dengan kegiatan tanggap darurat jembatan putus, pemasangan rambu zona rawan, serta simulasi K3 di lokasi proyek. Kemudian nilai dasar bela negara yang kelima yaitu kemampuan awal bela negara dengan indikator yang pertama integritas dan mental tangguh. Kegiatannya berupa penilaian kinerja penyedia jasa, sertifikasi kompetensi jabatan, dan rahasia data teknis negara.
Indikator yang ketiga, literasi teknologi atau digital. Kegiatannya berupa implementasi BIM atau modeling, kemudian pengelolaan JIS atau pemetaan, penggunaan e-monitoring. Indikator yang terakhir adalah kesehatan dan kebugaran fisik. Kegiatannya berupa olahraga rutin kedinasan, kemudian pengaturan gizi kerja, dan pelatihan tanggap darurat fisik. Berikut adalah 5 dasar bela negara yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.